Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya akan membahas tentang soal materi tentang wujud zat dan perubahannya. Saya yakin teman-teman yang saat ini mencari informasi tentang pembahasan soal adalah teman-teman yang sedang mempersiapkan diri dalam persiapan ujian nasional. Untuk itu, saya mohon teman-teman dengan sangat, jika teman-teman tertarik dengan video-video saya yang saya buat tentang pembahasan-pembahasan soal ini, mohon subscribe sekarang juga. Terima kasih karena teman-teman sudah subscribe, karena kalau subscribe itu juga tidak rugi dan gratis. Untuk itu mulai saya akan membahas dari materi yang nomor 1. Di sini ada soal yang diperkirakan akan keluar pada tahun ini, yaitu tentang wujud zat dan perubahannya, yaitu dalam USBN dan UNBK. Contoh pembahasan soal nomor 1. Perhatikan sifat zat berikut. Yang pertama, volume tetap. Kedua, susunan partikel teratur. Yang ketiga, gaya tarik antar partikel kuat. 4, bentuk berubah. 5, jarak antara partikel agak renggang. Berdasarkan data tersebut, sifat zat cair ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, teman-teman harus tahu. Ini saya sudah sediakan gambar agar teman-teman bisa memahami bentuk dan susunan partikel untuk setiap zat. Kalau yang A adalah zat padat, ini kita bisa lihat karena apa? Susunannya sangat rapi. Apabila susunan partikel sangat rapi, maka gaya tarik itu akan semakin kuat dan tidak mudah terpisah. Dan yang B adalah zat cair. Dilihat dari posisi zat cair ini, partikelnya tidak teratur dan agak renggang. Kemudian yang bagian C adalah zat gas. Zat gas itu partikelnya sangat bebas dan gaya tariknya pasti sangat lemah dibandingkan gaya zat cair. Untuk itu, mari kita bahas untuk nomor 1. Berdasarkan data tersebut, sifat zat cair ditunjukkan oleh nomor berapa kira-kira? Teman-teman, kalau zat cair apakah volume tetap? Jika air diisi dalam gelas, selalu volumenya tetap. Ciri-cirinya adalah volumenya tetap. Susunan partikel teratur. Susunan partikel apakah teratur? Ternyata tidak. Yang teratur hanyalah zat padat. Sedang zat cair tidak. Gaya tarik antar partikel kuat. Pasti gaya tarik antar partikel tidak kuat. Karena apa? Karena dia renggang. Berarti dia agak kuat atau lemah. Kemudian 4. Bentuknya berubah. Pasti berubah. Jika zat cair kita masukkan ke dalam gelas dengan volume yang sama, kemudian kita masukkan ke dalam botol dengan volume yang tadi, maka bentuknya akan mengikuti bentuk botol atau bentuk gelas. Oleh karena itu bentuknya berubah, dia masuk. Kemudian yang kelima, jarak antar partikel agak renggang. Ya, kita bisa lihat teman-teman, jarak partikel antar partikel itu renggang, berarti dia masuk. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah volume tetap, bentuk berubah, jarak antar partikel renggang. Berarti 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5 berarti jawabannya adalah B. Seperti itu. Berarti jawabannya adalah B. Bagaimana teman-teman? Bisa memahami? Kalau sudah, oke, kita lanjut materi yang kedua. Untuk soal yang kedua. Perhatikan tabel. Teman-teman bisa lihat tabelnya. Di sini asap pabrik, ikatannya lemah, jarak antar partikelnya sangat berjauhan, volumenya berubah, bentuknya berubah, dan susunan partikel teratur. Ada air, volume tetap, ikatannya kurang kuat, susunan partikel kurang teratur, ikatannya kurang kuat, bentuknya tetap. Batu, bentuknya tetap, bentuknya berubah-ubah, ikatannya sangat kuat, volumenya tetap, ikatannya sangat kuat. Ya teman-teman bisa memahami, asap pabrik itu termasuk zat gas. Air itu ya sudah pasti zat cair, dan batu adalah zat padat. Untuk itu kita lihat ciri-cirinya. Pernyataan sifat benda yang tepat adalah, nah, sekarang kita lihat, apakah asap pabrik ikatannya sangat lemah? Karena dia termasuk zat gas, maka dia sangat lemah karena susunan partikelnya seperti ini. Sangat lemah, berarti dia masuk. Jarak antar partikelnya berjauhan, pasti masuk. Volumenya
berubah. Volumenya berubah, pasti masuk. Bentuknya berubah, masuk juga. Susunan partikel teratur, pasti tidak masuk. Air, volumenya tetap, masuk. Ikatannya kurang kuat, masuk. Susunan partikel kurang teratur, masuk juga. Ikatannya kurang kuat, masuk. Bentuknya tetap, bentuknya tetap pasti tidak masuk. Karena apa? Hanya ada pada zat padat. Batu, bentuknya tetap, masuk. Bentuknya berubah-ubah, ya tidak masuklah. Ikatannya sangat kuat, masuk. Volumenya tetap, masuk. Ikatannya sangat kuat, masuk. Berarti yang masuk adalah 1, 3, 4. Sifat benda yang tepat adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Berarti jawabannya adalah D. Seperti itu teman-teman. Apakah teman-teman paham dengan penjelasan saya seperti ini? Jika teman-teman paham, kita lanjut materi untuk soal yang ketiga. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Susunan partikel sangat renggang. Gerakan partikelnya bebas. Berarti teman-teman sudah agak paham ini. Kira-kira ini zat apa? Jarak antar partikel berjauhan. Bentuk dan volumenya berubah-ubah. Ciri-ciri partikel tersebut dimiliki oleh apakah air murni? Apakah air murni gerakan partikelnya bebas dan jarak antar partikel berjauhan? Ini tidak masuk karena dia agak berjauhan. Gas oksigen, apakah dia termasuk tergolong gas? Susunan partikelnya sangat renggang, berarti dia termasuk. Apakah kapur? Ya, kapur susunan partikelnya pasti tetap rapi, kuat, berarti tidak masuk. Karbon, teman-teman kalau dikatakan gas karbon, mungkin saja, tetapi karbon, ini karbon bentuk padat, maka tidak masuk. Sehingga jawabannya adalah B, gas oksigen. Demikian teman-teman pembahasan soal mengenai wujud zat dan perubahannya. Semoga soal ini dapat membantu teman-teman untuk menambah pengetahuan tentang materi wujud zat dan perubahannya. Semoga teman-teman tertarik dengan video saya ini dan semoga tentunya bisa membuat Anda berhasil dalam ujian. Salam dari saya, salam sukses. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat juga bagi teman-teman yang lain. Terima kasih.